Pemirsa, kita akan bahas satu-satu demi satu teori tentang siapa adalah sesungguhnya dari peristiwa G30S. Dimulai dari teori yang menyebut bahwa dalang dari peristiwa ini adalah Inggris melalui agen rahasianya Norman Radaway. Bagaimana ceritanya? Ceritanya kita mulai dari peristiwa yang sebelumnya, pemirsa. Begini, Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara barat pada umumnya itu menyetujui kemerdekaan Indonesia karena Indonesia itu berjuang melawan komunis. Tetapi seiring Indonesia itu berjuang melawan komunis, Indonesia itu semakin kesini semakin dekat pada komunis. Khususnya setelah tahun 1956 Hatta mundur dari jabatan wakil presiden. Soekarno yang menjadi pemimpin tunggal kala itu sangat idealis menolak bantuan-bantuan asing, kemudian cenderung ke kiri. Karena orang-orang kiri itu adalah orang-orang yang anti nekolim, Inggris dan Amerika Serikat jelas-jelas nekolim, maka Inggris dan Amerika Serikat itu mulai sering berbincang tentang apa yang seharusnya mereka lakukan terhadap Indonesia. Dan lebih fatal lagi ketika akhirnya Soekarno mengundurkan diri, melepaskan diri dari PBB karena dia memilih untuk konfrontasi dengan Malaysia. Malaysia itu adalah negara persemakmuran Inggris yang Inggris tidak rela kalau Malaysia harus diopok-opok sama Indonesia. Apalagi kalau nanti Malaysia gabung sama Indonesia. Maka Inggris dan Amerika Serikat bersepakat untuk menggulingkan Soekarno dan menghabisi komunisme di Indonesia. Caranya bagaimana? Nah, si Radaway yang tadi itu, dia adalah seorang agen yang sangat hebat. Dia adalah James Bond di dunia nyata. Dia didatangkan ke Indonesia untuk bikin dua misi. Yang pertama, membuat Soekarno terisolir dari seluruh pengaruh-pengaruh asing, pengaruh-pengaruh dunia luar, termasuk dari pengaruh-pengaruh komunis. Yang kedua, PKI harus dibuat sedemikian rupa sehingga namanya hancur. Satu kata untuk PKI, kejam. Maka si Radaway ini membuat propaganda sedemikian rupa agar PKI disebut kejam. Bagaimana caranya Radaway yang melakukannya? Adalah dengan menghubungi Ali Murtopo dan Soeharto. Nah, peristiwa G30S itu adalah peristiwa yang benar-benar membuat Soekarno terisolir sampai meninggalnya dan PKI yang dituduh sebagai pelakunya. Menurut pengakuan Radaway, fenomena yang terjadi atas G30S itu adalah berkat Inggris. Oke, kita lanjut teori yang kedua yang menyebutkan bahwa pelakunya dari G30S itu adalah memang PKI. Ini yang dipegang oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini. PKI digambarkan sebagai sebuah partai politik yang tidak nasionalis karena komunisme itu bagaimanapun memang tidak nasionalis. Bagi orang-orang komunis, negara sama halnya seperti agama. Mereka itu dijadikan sebagai alat pemecah belah kemanusiaan. Karena itu pula, maka ketika komunis ada di Indonesia, dia berbenturan terus-menerus dengan Angkatan Darat yang didoktrin untuk sangat nasionalis pada tahun 1960-an. PKI sudah sangat kuat dan menjadi partai politik terkuat di Indonesia kala itu, baik di akar rumput maupun hubungan yang sangat dekat dengan Soekarno. Tetapi dia tidak memiliki senjata, karena dia sekedar partai politik yang bahan-bahan dasarnya semuanya adalah masyarakat sipil. Maka sejak tahun 60-an itu pula lah PKI mencoba untuk menginfiltrasi angkatan bersenjata di Indonesia. Angkatan udara pada akhirnya menjadi pro-komunis, angkatan kepolisian pecah, angkatan laut pecah, dan angkatan darat ini adalah yang paling ngeyel terhadap komunis. Maka terus-menerus dilakukan infiltrasi sehingga orang-orang komunis memiliki basis kuat di angkatan darat. Salah satu agen komunis yang disusupkan ke angkatan darat itu adalah Syam Kamaruzzaman, dan dari situ dia bisa mempengaruhi begitu banyak tokoh-tokoh terkemuka dari angkatan darat sehingga menjadi pro-komunis. Termasuk dalam hal ini adalah Untung yang menjadi pemimpin Cakrabirawa. Dan tahun 65 ada sebuah momen yang benar-benar mendebarkan, yaitu berita tentang akan meninggalnya Soekarno. Soekarno diketahui sakit-sakitan, parah, kapanpun dia bisa meninggal. Bagi PKI, kalau seandainya Soekarno jatuh, dia punya dua masalah. Yang pertama, Soekarno itu pendukung PKI pada waktu itu, sehingga ketika Soekarno runtuh, maka PKI mungkin saja akan dilibas. Skenario yang kedua ini lebih buruk lagi menurut PKI, yaitu jenderal-jenderal itu pasti akan mengambil alih pimpinan negara Indonesia.
kemudian menghabisi PKI. Maka daripada itu terjadi, PKI berpikir kita kudeta duluan sebelum Soekarno-nya benar-benar mati. Dan sebelum Angkatan Darat mengkudeta mengambil alih pemerintahan setelah Soekarno meninggal, lebih baik kita kudeta duluan. Maka Aidit menyuruh Untung untuk melakukan tindakan, yaitu membunuh jenderal-jenderal yang dianggap akan menjadi musuh utama PKI seandainya Soekarno meninggal. Oke, kita masuk teori yang ketiga. Pelakunya adalah Cina. Kenapa tiba-tiba Cina? Begini ceritanya. Tahun 59 Soekarno menyatakan keluar dari PBB dan konfrontasi dengan Malaysia. Pada waktu itu Indonesia dikucilkan oleh seluruh dunia karena ini Indonesia bikin ribut terus dengan negara-negara lain, termasuk dengan negara-negara di sekitarnya. Suatu kali Soekarno ketemu sama Chuan Lai, Perdana Menteri Cina kala itu. Kata Chuan Lai ngobrol sama Soekarno, "No, lu parah banget. Itu negara-negara lain sama lu bisa dimusuhin kayak gitu, gak takut lo?" Soekarno bilang, "Demi kedaulatan negara, demi kemandirian berdikari, maka kita tidak apa-apa dimusuhi sama negara-negara lain. Toh negara-negara lain itu nanti akan tahu tentang bagaimana benarnya Indonesia." Chuan Lai mancing lagi. "Oke lah, berarti Indonesia benar-benar negara yang berdaulat." "Oh iya dong," kata Soekarno. "Nah, kalau sudah gitu, gimana kalau seandainya seluruh negara di dunia itu nyerang Indonesia? Atau nggak usah seluruh dunia lah. Malaysia itu musuh kamu, Australia itu musuh kamu, Amerika Serikat di Filipina itu musuh kamu. Kalau tiga itu nyerang sekaligus, kamu bisa apa?" Soekarno berpikir, iya juga ya. Nah, dari obrolan itu muncullah ide Angkatan Kelima. Jadi begini, untuk membela negara ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian. Apakah itu cukup? Tidak. Rakyat dipersenjatai, kata Chuan Lai. Gimana kalau kita bikin Angkatan Kelima? Rakyat dipersenjatai dengan senjata-senjata yang melimpah. Saya akan suplai buat kamu senjata yang banyak. Jadi kedaulatan kamu bisa dijaga. Soekarno berpikir, keren juga kalau rakyat Indonesia ketika terjadi perang ikut bahu-membahu dengan tentara, berperang melawan penjajah. Soekarno deal dengan pendapat itu, dan Chuan Lai langsung kirim nota senjata dikirimkan ke Indonesia sekian. Sebenarnya senjata itu bukan hanya digunakan untuk Angkatan Kelima. Yang dimaksud Chuan Lai Angkatan Kelima adalah rakyat. Rakyat yang dimaksud itu adalah PKI. Kan tadi itu PKI itu sebenarnya sudah cukup kuat, sudah sangat kuat, siap untuk mengkudeta Indonesia. Tapi ada Angkatan Darat yang jumlahnya lebih sedikit, tapi punya senjata. Maka PKI berpikir kalau seandainya PKI juga sebagai rakyat sipil dipersenjatai untuk melawan Angkatan Darat, maka dengan jumlah yang besar ini pasti akan bisa mengalahkan dan kudeta mengkomuniskan Indonesia akan berhasil. Maka tahun 65 Aidit dipanggil ke Cina. "Dit, lo harus bikin kudeta Indonesia." "Wah, belum siap bos, gimana dong ini?" "Pokoknya lo harus lakukan." Ketika Aidit pulang ke Indonesia, dia dalam kondisi bingung apakah harus melakukan kudeta atau belum. Bagi dia belum persiapan secara matang, tetapi Cina dikejar target karena Cina pengen membuat Indonesia negara yang sama dengan dia, yaitu sama-sama punya tanggal sakral 1 Oktober. 1 Oktober itu adalah hari nasional buat orang Cina. Maka pengennya dilakukan 30 September. 1 Oktobernya sudah diproklamirkan Indonesia sebagai negara komunis. Bagi Cina sendiri, hubungannya bukan hanya itu. Cina itu sedang bersaing dengan Soviet. Walaupun sama-sama negara komunis, Cina dan Soviet itu punya perbedaan mendasar di bidang kultur. Karena itu di Cina pengen menegaskan bahwa saya adalah raja komunis sesungguhnya, dengan cara mengambil alih Indonesia sebagai bagian dari Komintern ala Cina. Teori berikutnya adalah teori dari Ben Anderson. Dia bilang bahwa G30S itu pelakunya adalah Angkatan Darat. Jadi ada perpecahan dalam Angkatan Darat. Satu hal yang harus ditekankan, pemirsa dengarkan baik-baik. Yang melakukan kudeta itu adalah Angkatan Darat. Itu tentara. Untung itu gelarnya Letkol, berarti dia tentara. Yang menculik jenderal-jenderal, yang menangkap jenderal-jenderal itu berseragam tentara. Yang diculiknya juga tentara. Kemudian yang memberantas G30S itu juga tentara.
Kalau semuanya tentara, kata Ben Anderson, kenapa mikir-mikir bahwa dalang itu adalah pihak lain? Jelas ini adalah tentara, tapi tentara di sini pecah jadi dua kubu. Kubu pertama itu adalah kubu tentara tua, seperti Ahmad Yani, Suprapto, Panjaitan. Mereka adalah orang-orang yang sangat kaya, sehingga dibenci oleh kelompok-kelompok tentara yang lebih muda. Mereka kaya, leha-leha ketika Indonesia semakin lama semakin dekat dengan komunis. Mereka yang diharapkan akan membendung itu malah leha-leha hidup bermewah-mewahan dan dekat dengan Soekarno. Itu kelompok tentara pertama. Kelompok tentara kedua itu adalah diantaranya Soeharto, Nasution, Ali Murtopo, dan sebagainya. Itu berpikir Indonesia itu darurat. Sebentar lagi mungkin komunis akan berontak. Tapi kenapa ini jenderal-jenderal gini malah leha-leha? Maka Soeharto dan lain-lain itu dan anak buahnya itu bikin sebuah kudeta untuk membunuh jenderal-jenderal itu, yang memang sudah tidak layak menjadi jenderal karena membiarkan Indonesia dalam keadaan yang carut-marut di satu sisi, dan di sisi lain pengen mengambil alih pemerintahan agar tidak diambil sama komunis. Maka dalam versi ini Syam Kamruzaman itu adalah agen angkatan darat untuk komunis. Dia yang merekayasa bagaimana caranya agar komunis itu yang nanti disudutkan ketika angkatan darat yang berselisih ini ribut. Jadi angkatan darat muda versus angkatan darat tua perang. Karena mereka tentara, mereka tentu saja bertindak secara strategis. Setelah kejadian itu, maka mereka harus cari kambing hitam. Kambing hitam dalam hal ini adalah komunis. Teori berikutnya, dalang dari G30S itu bukan tentara, bukan PKI, bukan Cina, bukan apa, tapi Soekarno sendiri. Kenapa? Karena yang tadi itu di Indonesia tahun 45 itu ada 3 kekuatan besar, Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat. Soekarno megang dua-duanya, tetapi Angkatan Darat dan PKI itu musuhan. Ketika Indonesia sedang ribut dengan negara-negara lain gara-gara Indonesia keluar dari PBB dan konfrontasi dengan Malaysia dan ada serangan dari berbagai arah, wajar kalau Indonesia minta bantuan Cina untuk dipersenjatai angkatan kelima. Jadi Soekarno setuju dengan angkatan kelima itu. Tetapi jenderal-jenderal ini diantaranya Nasution, Ahmad Yani, Suprapto, Panjaitan itu gak suka dengan angkatan kelima. Kan membela negara itu adalah tugas tentara, bukan tugas sipil. Sipil jangan dilibatkan kalau terjadi perang. Sipil jangan dipersenjatai, biar senjata itu milik angkatan darat. Karena jenderal-jenderal itu tahu persis bahwa kalau senjata-senjata itu jatuh pada tangan rakyat yang dimaksud adalah PKI. Dan dengan demikian pasti PKI punya kekuatan untuk menyerang balik angkatan darat. Tapi bagi Soekarno, jenderal-jenderal yang membantah ini adalah jenderal-jenderal yang tidak loyal. Soekarno marah besar, maka dia suruh Untung. Siapakah Untung? Untung itu adalah pimpinan Cakrabirawa, pengawal presiden, yang hubungannya sangat dekat dengan presiden. Soekarno panggil Untung, "Tung, sini, kamu mau nggak diberi tugas untuk menyelamatkan negara? Tugas apapun saya siap berkorban nyawa demi negara dan demi presiden," kata Untung. Kata Soekarno, "Bagus, kalau begitu beri pelajaran pada jenderal-jenderal yang tidak loyal itu." Ingat, Untung di radio menyatakan pada waktu itu G30S adalah gerakan untuk menyelamatkan presiden dan negara dari jenderal-jenderal yang tidak loyal, atau bahasa sananya oleh Dewan Jenderal. Jadi Dewan Jenderal itu mau melakukan kudeta. Untung kan terkudeta. Inilah sebabnya markas G30S itu kan di Halim Perdana Kusuma. Jenderal-jenderal itu ditangkap dan dibawa ke Halim Perdana Kusuma, kemudian dieksekusi dan dikubur di lubang buaya yang juga dekat Halim Perdana Kusuma. Benar kan? Di Halim Perdana Kusuma itu juga ada Soekarno, dan Soekarno itu bercengkrama baik-baik saja dengan para pemberontak. Itu kesaksiannya jelas bahwa Soekarno memang ada di sana. Ini memperkuat teori bahwa Soekarno sendiri pelaku dari G30S. Teori selanjutnya adalah teori bahwa dalang dari G30S itu adalah CIA, agen rahasia Amerika Serikat. Bagaimana ceritanya?
Tentang alasan Amerika Serikat mau menggulingkan Soekarno dan menghabisi PKI itu sudah kita ketahui. Yang tadi itu bahwa di era Perang Dingin, Amerika Serikat tidak mau ada negara sekaya dan seluas Indonesia itu pro-komunis. Cara yang ditempuh CIA adalah sederhana. Syam Kamaruzzaman yang tadi katanya dalam satu versi menyebut itu adalah agen PKI, yang lain menyebut itu adalah agen Angkatan Darat. Di versi ini menyebut bahwa Syam Kamaruzzaman itu adalah agen dari Amerika Serikat. Dia mata-mata CIA sebelumnya sudah datang sama Ahmad Yani. Jadi waktu Ahmad Yani sekolah di Amerika Serikat, Ahmad Yani itu disodori, "Woi, ini kan Soekarno itu pro-komunis, sedangkan Angkatan Darat jelas bukan komunis. Gimana kalau kalian bikin Dewan Jenderal untuk persiapan? Gimana kalau di waktu-waktu darurat Dewan Jenderal itu bisa mengambil alih negara dari komunis?" CIA sudah membisiki seperti itu, tetapi Ahmad Yani setia pada Soekarno. Gagal di Ahmad Yani, tapi CIA langsung bilang melalui Syam Kamaruzzaman. Dia bilang ke Aidit, "Dit, di Angkatan Darat ada Dewan Jenderal." "Hah? Dewan Jenderal itu apaan?" Dewan Jenderal itu adalah jenderal-jenderal berkumpul dalam satu kekuatan besar untuk menghancurkan komunis kalau Soekarno nanti meninggal. Aidit panik, bingung. "Berarti kita harus bunuh Dewan Jenderal itu?" "Iya, kita harus bunuh Dewan Jenderal itu." Siapa yang bilang ke Aidit itu? Syam Kamaruzzaman. Siapa Syam Kamaruzzaman? Menurut Aidit, Syam Kamaruzzaman adalah agen PKI untuk memata-matai Angkatan Darat, sehingga percaya sepenuhnya pada Syam Kamaruzzaman. Tapi dalam versi ini, Syam Kamaruzzaman menceritakan berita palsu tentang adanya Dewan Jenderal karena dia bekerja pada CIA. Maka di situ yang paling diuntungkan adalah Amerika Serikat. Indonesia masuk lagi ke PBB, kemudian menjadi sekutu lagi Amerika. Kemudian di Asia Tenggara, negara terbesarnya sudah anti banget sama komunis, dan Soekarno yang paling benci sama Amerika Serikat. Dan karena dia dekat sama komunis, sudah digulingkan. Ini adalah kerjaannya CIA. Saya tambahkan dua teori lagi berikutnya. Teori berikutnya adalah teori pelaku atau dalang dari G30S itu adalah Soeharto. Sudah diketahui bersama yang tadi disebutkan bahwa bayangin aja, yang melakukan penculikan, yang diculik, kemudian yang memberantas G30S itu semuanya adalah tentara. Lantas kenapa berpikir ada pihak lain yang terlibat? Kan gitu. Nah, sebenarnya teori ini menyebut bahwa pelakunya adalah Soeharto. Alasannya sama seperti yang dijelaskan sama Ben Anderson tadi. Tetapi ada tambahan bahwa CIA itu menggunakan Soeharto sebagai agen untuk memuluskan penghancuran komunisme di Indonesia. Dan Soeharto menggunakan sumber daya CIA untuk bisa menghancurkan pemberontakan dan naik tahta menjadi Presiden Indonesia, yang dalam teori ini disebutkan sebagai kudeta merangkak. Soeharto punya dua motif yang sangat masuk akal. Pertama, sebagai Angkatan Darat, ia tidak rela lihat Indonesia pro-komunis dikucilkan sama negara lain, bahkan keluar dari PBB, konfrontasi dengan negara-negara yang lain, rakyat miskin, inflasi tinggi, dan sebagainya. Soeharto tidak ikhlas di satu sisi pada bagian itu, tetapi sebagai manusia yang juga gila kekuasaan, Soeharto berpikir kalau jenderal-jenderal itu mati semuanya, maka antrian berikutnya adalah dirinya. Jadi maksudnya gini, kan pimpinan Angkatan Darat itu ada 7 orang yang dimaksud. Kalau 7-7-nya hilang, maka Soeharto lah yang jadi pemimpin tertinggi Angkatan Darat. Maka ketika ada desas-desus Soekarno mau meninggal, Soeharto berinisiatif ngomong ke si Untung, "Tung, mau nggak kamu mendapatkan tugas negara, membela presiden dan membela negara?" "Siap," kata Untung. "Saya siap mati berkorban nyawa demi negara dan presiden." "Bagus, kalau gitu bunuh jenderal-jenderal yang tidak loyal itu." Sama kata-katanya, tapi tadi yang menyebutnya adalah Soekarno, sekarang yang menyebutnya adalah Soeharto. Ketika Untung bersiap-siap untuk melakukan kudeta itu, Soeharto mempersiapkan pasukan RPKAD di Bandung. Jadi ketika Untung menyatakan kami telah mengambil alih Indonesia gerakan 30 September bla 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 bla, dengan sangat sigapnya Soeharto langsung datang dengan pasukan yang super dari Bandung untuk diberangkatkan ke Jakarta dan menghajar gerakan 30 September. Di
Di situ tidak ada seorang pun perwira yang inisiatifnya paling tepat dan paling akurat selain Soeharto. Bahkan Soeharto bergerak sebelum yang lain sadar tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Kan peristiwa G30S itu tengah malam, ketika semuanya tidur lelap. Untung ngomong di radio bahwa bla 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 bla. Kan sebagian orang tidur, pas bangun juga nggak sigap. Bingung ini apa yang sedang terjadi. Soeharto dengan sigapnya langsung menyerang dengan pasukan yang sudah terkoordinir dan lain-lain. Karena memang Soeharto sudah mempersiapkan semuanya. Bahkan ketika Untung ditangkap kemudian 3 hari sebelum dia meninggal, Untung diwawancara. Siap mati? Untung tertawa. Saya tidak akan mati, saya santai-santai aja. Karena ini semuanya sudah dipersiapkan. Ini adalah konspirasi, saya tidak akan dihukum mati, tapi dibebaskan. Ternyata beneran dihukum mati. Ya, itu juga teori konspirasi ya. Bisa saja sebenarnya Untung masih hidup. Teori yang ke-8 adalah teori chaos, bahwa sebenarnya tidak ada dalangnya. Ketika Soekarno sudah dikasih tahu akan meninggal karena penyakitnya yang begitu banyak, orang-orang di sekitarnya kebingungan, panik, dan mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkoordinir satu sama lain. Angkatan Darat tidak terkoordinir, bahkan PKI juga tidak terkoordinir. Ketika terjadi gerakan 30 September, media-media PKI ada yang setuju, ada yang kontra, yang menunjukkan bahwa mereka tidak ada dalam satu komando yang sama. Inilah yang menyebabkan Soekarno nanti bilang bahwa sebenarnya gerakan 30S itu adalah gerakan yang diciptakan oleh orang-orang PKI yang keblinger. Jadi bukan seluruh orang PKI, tetapi pimpinan PKI yang keblinger, dan dikombinasikan dengan kepentingan neokolonialis dan neoimperialisme. Jadi maksudnya Amerika Inggris yang tadi itu. Jadi bagi Soekarno ini adalah kecelakaan sejarah, karena ada banyak orang yang berkepentingan masuk ke situ, tapi hasilnya sangat berbeda dengan yang direncanakan sebelumnya. Demikian teori-teorinya. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya Oli Production. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.